Baik, pada kesempatan kali ini kita akan membahas beberapa soal dari materi ujian mandiri UNS ya. Ada beberapa soal kimia yang kita dapatkan dan akan kita bahas bersama. Semoga bisa dipahami dan digunakan untuk seleksi UNS dan bisa membantu kamu lulus di tahun ini ya. Soal pertama adalah tentang isomeri, di mana ditanyakan adalah jumlah struktur dari isomer C6H14 ada sebanyak berapa buah. Jadi untuk mengerjakan soal-soal mengenai struktur isomer ini, kita perlu mengidentifikasi senyawa yang disebut C6H14 ini apakah dalam bentuk alkana, alkena, ataupun alkuna. Jadi dengan pola, kalau alkana itu adalah bentuk umumnya Cn, H2n tambah 2. Kalau alkena itu Cn H2n. Dan kalau alkuna itu adalah Cn H2n kurang 2. Contohnya seperti ini, di soal ini kan C-nya 6. Jadi kalau kita masukkan C-nya 6, 2 dikali 6, 12 ditambah 2, 14. Ini suatu 14, berarti senyawa yang ini adalah senyawa alkana. Seandainya dia dalam bentuk alkena, maka dia bentuknya dalam bentuk C6, H12, 6 dikali 2 gitu ya. Kemudian kalau dalam bentuk alkuna, berarti C6H10. 2 dikali 6, 12 dikurang 2, 10 dalam bentuk ini. Nah, setelah kita tahu dia senyawanya alkana, alkena, atau alkuna, baru kita bisa perhatikan jumlah isomernya dengan catatan bahwa yang alkana ini semua rangkap tunggal ya, ikatan tunggal. Yang alkena ini memiliki satu ikatan rangkap 2 dan alkuna memiliki ikatan rangkap 3. Nah, karena di sini alkana semuanya ikatan tunggal, kita gambarkan strukturnya adalah 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ada 6 buah C. Kita akan rombak berbagai macam strukturnya. Misalkan seperti ini, 1, 2, 3, 4, 5. Ini 1. Berarti ini adalah 2 metil pentana. Yang ini heksana. Kemudian kita bisa rombak lagi. Ini yang 3 metil pentana. Kemudian kita rombak lagi menjadi 2,2 dimetil butana. Kemudian 1, 2, 3, 4, 5, 6. 2,3 dimetil butana. Jadi totalnya strukturnya ada 5 macam kemungkinan. Jadi option E. Jadi jumlah isomer dari C6H14 yaitu si heksana ada sebanyak 5 buah. Nah, seandainya soalnya dimodifikasi menjadi bentuk C6H12 tadi yaitu si alkena, kita bisa membuatnya seperti ini. Rangkap 2-nya di C nomor 1, 3, 4, 5, 6. Ini disebut satu heksena. Kemudian bisa di C nomor 2. Ini disebut 2 heksena. Kemudian di C nomor 3 disebut dengan 3 heksena. Kemudian bisa kita rombak lagi menjadi C-nya 5 buah dengan ikatan cabangnya ya. Berarti ini disebut 2 metil 1 pentena. Kita rombak. Ini 3 metil 1 pentena. 4 metil 1 pentena. Jadi isomernya lebih banyak. Ini namanya 2 metil 2 pentena. Yang ini 3 metil 2 pentena. Yang ini namanya 4 metil 2 pentena. Dan kalau kita mau coba lagi seperti ini 4, di sini 5, ini bisa juga. Berarti dengan pola butena ya, berarti 2,3 dimetil 1 butena. 3,3 dimetil 1 butena. Sekarang yang nomor 2,3 dimetil 2 butena. Ini adalah contoh yang isomer-isomer dari si heksena. Nanti juga mungkin bisa dikerjakan untuk yang alkuna ya, heksuna. Jadi ini adalah beberapa topik yang mungkin bisa kamu review kembali tentang perhitungan jumlah isomer dari senyawa alkana, alkena maupun alkuna. Terhadap bagaimana cara membuat nama-nama ini nanti akan saya sertakan satu buah video linknya di
deskripsi ya, nanti bisa kamu review ulang bagaimana memberi nama tentang penamaan alkana, alkena maupun alkuna. Kita lanjut ke soal berikut. Soal ini tentang perhitungan pH larutan. Jadi disebutkan bahwa asam nitrit merupakan asam lemah dengan nilai Ka 4,5 dikali 10 pangkat min 4. Jika ke dalam 2 liter dalam asam nitrit ini berkonsentrasi 1 molar, ditambahkan NaNO2 padat sebanyak 3,45 gram, maka berapakah pH larutan? Yang ini kita perlu tandai bahwa asam nitrit kemudian ditambahkan dengan NaNO2 padat. Ini adalah si asam, ini adalah si garam. Campuran antara suatu asam lemah dengan garam yang sama ya, NO2 di sini, ini juga NO2, adalah sebuah sistem yang membentuk buffer. Maka kita tuliskan rumusnya, buffernya adalah H+ sama dengan Ka dikalikan mol asam dibagikan dengan mol garam. Nah, Ka-nya sendiri diberikan adalah 4,5 kali 10 pangkat min 4. Mol asamnya kita kalikan dengan V dikali M. Jadi 2 dikali 1 jadi ya 2 molar. Sementara untuk yang mol garamnya, karena dalam bentuk gram, kita hitung molnya itu dengan cara mol si garam NaNO2 sama dengan gramnya 3,45 dibagi mR-nya, si Na23, si N14, O16 dikali 2 jadi 32, berarti 3,45 dibagi 69, berarti 0,05 di sini. Ini kita hitung, kita ubah jadi 5 kali 10 min 2 ya. Jadi 4,5 dikalikan dengan 2 jadinya 9, dibagi 5 1,8, dikali min 4 dikurang min 2 jadi 10 pangkat min 2. Maka jawabannya adalah pH-nya sama dengan ini min 2-nya kita kedepankan jadi 2 dikurang log 1,8. Maka jawabannya adalah option B. Kita lanjut. Perhatikan senyawa berikut, ada 2 buah senyawa. Ini CH2 rangkap 2, CH2 dan CH3 tunggal dengan CH3. Disebutkan beberapa pernyataan bahwa reaksi 1 membentuk 2. Jadi kalau yang nomor 1 dimaksudkan adalah CH2, CH2 membentuk CH3, CH3. Dari yang ada ikatan rangkap menjadi tidak ada ikatan rangkap, itu namanya reaksinya adalah reaksi adisi. Di sini disebut eliminasi, jadi tidak sesuai, berarti ini salah. Reaksi 2 ke 1, berarti dari CH3, CH3 menjadi CH2 rangkap CH2. Dari yang tunggal menjadi rangkap itu namanya eliminasi. Jadi ini salah. Seharusnya namanya eliminasi. 1 menjadi 2 adalah substitusi, tidak sesuai. Karena tadi kita bahas bahwa 1 ke 2 itu adalah adisi. Berarti jawabannya yang option E. Nah, kalau 1 ke 2 disebut substitusi itu contohnya seperti ini. Kalau misalnya CH4 ditambahkan dengan Cl2 misalnya. CH4 kan berarti C-nya ada 4 buah. Hanya 4 buah. Ditambahkan dengan Cl. Yang dimaksud dengan substitusi adalah kita menukarkan salah satu gugusnya. Jadi H yang di CH4 ini pindah ke mari, sementara si Cl-nya pindah ke si C-nya. Jadi bentuknya seperti ini. Atau mungkin bisa kita kenal dengan nama pergantian gugus ya. Jadi gugusnya berubah. Jadi si H ini pindah ke Cl yang kemari, yang si Cl-nya juga pindah. Jadi mereka saling bertukar tempat dan itu disebut sebagai reaksi substitusi. Maka untuk soal ini jawabannya adalah option E, di mana reaksi dari rangkap 2 membentuk nomor 2 yang tunggal, itu disebut dengan reaksi adisi. Kita lanjut. Sejumlah 2 liter larutan penyangga terdiri dari 1 mol NH4OH, Kb-nya 1,8 kali 10 min 5, dan 1 mol NH4Cl. Jika ke dalam larutan ditambahkan sejumlah 0,1 mol NaOH dengan menganggap tidak terjadi penambahan volume, maka berapakah pH larutan? NaOH ini adalah suatu senyawa yang bersifat basa, dan di sini tadi awalnya terdapat penyangga basa di mana ada NH4OH dan juga NH4Cl yang bersifat asam. Jadi si basa ini akan bereaksi dengan si asamnya. Jadi kita reaksikan NH4Cl ditambahkan dengan NaOH akan membentuk NH4OH ditambahkan dengan NaCl. Kita buat reaksinya mula-mula, bereaksi dan sisanya. Jadi NH4Cl-nya mula-mulanya sebanyak 1 mol. Di sini kita tuliskan 1. Kemudian NaOH-nya 0,1. Si NH4OH-nya mula-mula juga 1 mol. Nah, di reaktan ini akan berkurang, maka NaOH-nya akan habis.
ini bereaksi 0,1, sisanya 0,9. Ini bertambah 0,1, jadinya 1,1. Maka kalau kita perhatikan dengan memperhatikan sisa zat senyawanya, yang sisa di reaksi ini adalah CnH4OH dan juga CnH4Cl, di mana itu adalah suatu sistem buffer basa ya. Karena dia bersifat buffer basa, kita tuliskan OH- itu sama dengan Kb dikalikan dengan mol basa dibagikan dengan mol garamnya. Jadi Kb-nya diberitahukan tadi 1,8 dikali 10 pangkat negatif 5 dikali mol basanya 1,1, kemudian dibagi mol garamnya 0,9. Atau mungkin supaya gampang dihitung, ini kita ubah menjadi 18 kali 10 pangkat 6. 1,1 dibagi 0,9 kita ubah jadi 11 bagi 9. Jadi lebih gampang perhitungannya. Ini kita coret jadinya 2. 2 dikali 11 adalah 22. 22 kali 10 pangkat minus 6. Kita kembalikan jadi 2,2 dikali 10 pangkat minus 5. Maka POH-nya adalah, kita pindahkan 5 yang ke depan. 5 dikurang log 2,2. Ingat yang ditanyakan adalah pH. Jadi pH itu sama dengan 14 dikurang POH. 14 dikurang 5 kurang log 2,2. 14 kurang 5 jadi 9. Negatif dengan negatif jadi tambah. Jawabannya adalah 9 ditambah log 2,2, option C. Kita lanjut ke soal berikut. Diberikan entalpi pembentukan standar dari CO2 adalah P, entalpi pembentukan standar dari H2O adalah Q. Jika pentena itu berarti C5H10, mengalami reaksi pembakaran, kita tuliskan berarti C5H10 dibakar menjadi tambah O2, membentuk CO2 tambah H2O. Ingat, dalam suatu reaksi kimia kita setarakan, di sebelah kiri jumlah C-nya 5, di sini kita kali 5 supaya jumlahnya sama. Di sebelah kiri juga hanya ada 10, ini masih 2, kita kali 5 supaya jumlahnya sama. Oksigennya di sini 10, di sini 5, 15, di sini masih 2, kita kalikan dengan 15 per 2. Maka entalpi pembakarannya itu sama dengan yang di sebelah kanan, 5 kali entalpinya si CO2 ditambahkan 5 kali entalpinya si H2O dikurang entalpinya si pentena, delta H-nya si C5H10. Sementara si oksigen adalah unsur bebas yang entalpi pembentukannya bernilai 0. Yang ditanyakan adalah nilai dari delta HF pentana, si pentena yang ini. Nah, sementara data entalpi pembakarannya yang pembakaran untuk si pentena R, di sini R sama dengan, berarti di sini jadinya 5P, di sini 5Q dikurang ini berarti X. Kita mau cari nilai X, maka kita pindahkan X sama dengan 5P tambah 5Q dikurang R. Jadi jawabannya adalah yang di option B ya. Jadi demikian beberapa soal yang bisa kita kumpulkan dalam kesempatan kali ini. Semoga nanti ada file-file selanjutnya yang bisa kita bahas. Semoga bermanfaat bagi kalian, dan jangan lupa kalau kalian ada yang materi atau hal-hal yang kurang dimengerti di video ini, bisa kita diskusikan di kolom komentar atau request materi tertentu ya. Silahkan kalian request, akan kita usahakan untuk upload sesuai dengan materi yang sudah kita peroleh. Akhir kata, semoga bermanfaat. Sampai jumpa di video selanjutnya.